Karena pertobatan setiap orang itu proses, Pak. Nggak ada yang instan. Aku jatuh dalam dosa terus tiba-tiba besok nggak buat dosa lagi. Nggak mungkin. Orang bisa butuh puluhan tahun, bertahun-tahun untuk bisa menjadi lepas dari semuanya. Ya. Nah, apakah pertobatan itu begini naik atau turun? Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jangan apa? Jangan takut. Ikut Yesus tuh nggak pernah tawarkan kamu ikut aku kamu jadi kaya, kamu ikut aku kamu akan mendapatkan hidup berkelimpahan, kamu hidup semualah, enggak, itu enggak. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Kalau kamu beri hatimu kepada Kristus, kamu tidak akan hilang dari pemandangan matanya. Percayalah itu. Saya sudah alami itu. Meskipun saya tidak memperoleh banyak, saya tidak memperoleh everything apa segala macam, enggak. Tapi ketika kamu mau berjalan bersama Tuhan, kamu menderita oleh karena nama Tuhan, dan kamu tulus bukan dengan motivasi yang bengkok-bengkok. Saya jadi Kristen lah biar saya ada donasi. Saya jadi Kristen lah biar saya jadi keluarga ini. Saya jadi Kristen. Selama motivasi kamu baik untuk hidup bersama Tuhan, dan kamu mencintai dan mengasihi kebenarannya, sekalipun kamu menderita, Tuhan akan berikan kamu roti untuk kamu makan, untuk bisa kamu minum. Jadi jangan takut ikut Yesus. Tuhan Yesus memang bilang, barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu khawatir. Kalau burung-burung di udara saja dipelihara oleh Bapamu, lalu bagaimana denganmu? Bukankah hidupmu lebih berharga daripada burung-burung itu? Gitu. Ya. Hati yang tulus, motivasi yang benar, itu akan membuatmu dilihat dan dipandang oleh Allah. Jangan takut. Ya. Semua Tuhan akan pulihkan. Tuhan bilang itu, ting, begitu. Dia bisa pulihkan itu. Tapi lihat dulu respon hatimu kepada dia. Kamu tulus kah? Neko-neko kah? Banyak mau kah? Apakah? Nah, itu penting. Dan itu biasanya kelihatan dari buahnya. Itu ya. God bless. Bang CP, ada yang mau disampaikan? Lanjut. Aku dengar apa-apa. Ya. Silakan B. Duh. Saya emang. Saya kalau udah mulai tua ya. Saya udah mau 21. Jadi udah mau tua saya. Silakan Pak. Ada yang mau tanya Pak? Halo. Halo, saya bilang halo. Oke. Saya kebetulan hari ini jam 4 ada pelayanan. Jadi saya nggak bisa berlama-lama ya nanti. Lucu kali anakku ini kan. Ini anakku, anak laki-laki, anak lanang. Lucu kan, mirip bapaknya dia. Anakku inilah. Silakan PP hitam putih. Halo, hitam putih. Halo. Nggak ada ya. Iya, ini anakku ini, anak lanang. Tuh. Lucu kan, mirip aku kan, waktu kecil. Silakan Elhan. Halo.
Halo, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Saya mau tanya sedikit ini Apa masalah itu? jatuh dalam dosa. Mhm. Saya seringkali jatuh dalam dosa terus Ya. mau bangkit untuk apa namanya untuk kembali tidak hidup dalam dosa lagi. Tapi itu susah sekali. Saya harus seperti apa ya? Harus bagaimana? Oke. Jatuh bangun di dalam dosa. Begitu ya? Iya, betul. Oke. Bapak ada Alkitab di sana? Ada. Nah, buka 2 Timotius 2 ayat 13. Coba. Dua Timotius 2 Timotius 2 ayat 13. Ini penting ya. Orang jatuh bangun dalam dosa. Aduh Tuhan, gimana lah saya ini gitu ya. Coba 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayatnya ke 13. 13. Ayatnya ke 13. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lalu baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 ya. Satu Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Bapak, gini Pak, saya selalu berkata begini. Orang yang jatuh bangun di dalam dosa itu punya 2 respon. Ya, saya analoginya itu seperti bebek dan ayam. Ketika ayam jatuh di dalam air dan ketika bebek jatuh dalam air. Ketika ayam jatuh di dalam air, ayam itu pengen keluar meskipun dia susah keluar. Tapi hatinya nggak suka di dalam air itu. Nah, kalau bebek jatuh ke dalam air, dia nggak pengen keluar, dia mau berenang-berenang aja di sana. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, apakah kita seperti ayam itu kita pengen keluar, ya, tetapi susah. Hati kita tuh nggak pengen di dalam dosa itu. Kita pengen keluar tapi jatuh lagi. Kita pengen keluar tapi kadang masih jatuh. Tapi kita nggak mau di dalam dosa itu. Sama seperti ayam itu nggak mau di dalam air. Nah, tapi apakah kita seperti bebek ketika jatuh ke dalam dosa, kita malah menikmatinya. Allah, orang nggak apalah gitu. Tongojo juga udah ditebus kok, nggak apa-apa. Berbuat dosa aja sepuasnya. Nah, orang-orang yang seperti bebek itu tidak akan selamat. Tapi orang yang seperti ayam itu akan selamat. Kenapa? Karena sikap hati yang menentukan buah hidup. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, apakah hatimu suka dengan dosa itu? Ketika Bapak jatuh di dalam dosa itu, apakah Anda merasa, udahlah nggak apa-apa? Atau mungkin Anda nggak nyaman lalu minta ampun sama Tuhan? Mengaku dosa sama Tuhan. Kalau Bapak mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9, Ia adalah setia dan adil. Jika engkau mengaku dosamu, Dia akan menyucikanmu di dalam Kristus. Makanya setiap hari itu adalah pertobatan kita. Kita setiap hari harus minta ampun kepada Tuhan. Meminta ampun dan selesainya kembali kepada salibnya Kristus. Karena darahnya yang mengampuni kita. Kita membawa Dia. Karena Dia yang membesar kita. Yang memerantarai kita kepada hadirat Sang Bapa. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus saya lihat ngomong dalam Matius 7 ayat 15 bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka.
Nah, sekarang saya tanya, ketika Bapak percaya Yesus, bagaimana buah pertobatanmu? Apakah naik atau tetap sama? Sebelum kenal Tuhan dan setelah kenal Tuhan, apakah sama? Kalau tetap sama, berarti tidak berbuah. Binasa. Tapi kalau ada perubahan meskipun sedikit, pertobatan hidupmu, berarti kamu berbalik arah. Karena pertobatan setiap orang itu proses, Pak. Nggak ada yang instan. Aku jatuh dalam dosa, terus tiba-tiba besok nggak buat dosa lagi. Nggak mungkin. Orang bisa butuh puluhan tahun, bertahun-tahun untuk bisa menjadi lepas dari semuanya. Ya. Nah, apakah pertobatan itu begini naik atau turun? Kalau naik, berarti ada buahnya. Nah, orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang membuktikan adanya Yesus di dalam dia. Ada iman di dalam dia, maka buahnya makin naik, pertobatannya makin naik. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan Kristus yang akan menyempurnakan kita. Karena jikalau kita sempurna, apalah Kristus gunanya bagi kita? Tapi, apakah ketika kita nggak kenal Tuhan dan setelah kenal Tuhan, sama aja? Nggak ada buahnya dong? Atau sebelum kenal Tuhan begini, setelah kenal Tuhan jadi begini? Wah, apalagi? Ya, jadi renungkan dalam hatimu. Saya udah tahu Tuhan, saya udah tahu kebenaran, saya udah tahu yang benar bagaimana. Tapi bagaimana buah pertobatan saya? Apakah pertobatan saya semakin naik? Atau semakin turun? Atau begitu-begitu aja? Kalau Anda menyadari, oh ternyata hanya datar saja, bertobat lagi. Tunjukkan buahnya semakin naik. Karena semakin naik pertobatanmu, itu bukti imanmu itu iman benar. Iman yang kuat. Kita nggak akan pernah capai kesempurnaan, tapi kesempurnaan Kristus yang sempurnakan kita. Jadi kalau Bapak kejatuh di dalam dosa itu, masih jatuh kadang, minta ampun terus sama Tuhan. Tapi jangan, ya udahlah buat dosa aja, nanti minta ampun lagi kok. Jatuh lagi dengan sengaja, dosa direncanakan, nggak apa-apa lah, nanti minta ampun lagi. Itu nggak boleh, kamu mempermainkan Allah, itu namanya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 1 ya, lupa saya. Gak boleh begitu. Ya, orang jatuh itu gak ada direncanain. Besok saya buat dosa lah, direncanain. Itu gak jatuh namanya, itu sengaja. Tapi kalau tiba-tiba terlintas pikiran yang aneh-aneh lalu berbuat dosa, nah itu jatuh. Ya, jadi lihat ke dalam hati Pak Elhan, saya jatuh dalam dosa. Nah, coba lihat, seperti yang saya jabarkan tadi, bagaimana sikap hatimu. Apakah sikap hatimu memang gak suka, tapi kadang masih jatuh, atau memang mau apa? Memang sengaja membuat dosa. Gitu ya, harus ada buahnya. Oke? Gitu, apa namanya, Elhan?